Kali ini kita ingin membahas tentang hutang rentenir lagi nih. Di mana ada seorang kawan kita yang setelah dihitung-hitung, si rentenir tersebut masih memberikan nilai hutang yang belum terbayar adalah 15 juta. Setelah diskusi, orang tersebut diberikan keringanan oleh si rentenir tersebut, jadi membayar hanya 10,4 juta. Tapi saya nggak tahu nih, 10,4 itu adalah pokok hutangnya aja, atau hanya sekedar kebijakan aja dari rentenir. Yang penting satu kali bayar harus lunas. Bayar 10,4 juta, tapi dia minta satu kali bayar lunas dan diberikan waktu hanya 2 minggu informasinya. Selain itu, SK dan juga ATM dan buku rekening semuanya dipegang oleh si rentenir tersebut. Ini artinya itu udah menyalahi aturan ya, karena hutang piutang itu ya sekedar hutang piutang aja. Untuk aturan ATM, buku rekening, SK dan lain-lainnya, atau mungkin ijazah yang ditarik oleh si rentenir untuk sebagai jaminan, itu adalah nggak ada aturannya secara resmi dari OJK maupun lembaga keuangan lainnya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, coba kita lihat dulu ya kondisinya si orang tersebut hutang kepada rentenir. Yang artinya rentenir itu adalah sebuah pembiayaan yang tidak resmi, yang tidak diawasi OJK dan juga tidak berbadan hukum. Paham ya sampai sini ya? Artinya dia sama statusnya dengan pinjol ilegal. Nah, berarti kalau kita berhubungan dengan pinjol ilegal, ada kebijakan dari pemerintah justru bahwa pinjol ilegal itu sebenarnya nggak perlu dibayar aja malahan. Nah, tapi karena kita punya norma-norma dan juga punya adab, karena kita pernah ditolong oleh dia, karena kita pernah butuh uang dan mereka meminjamkan uang kepada kita, maka kita tetap berkewajiban secara agama, kita tetap harus ya membayar pokok hutang yang kita pernah pinjam kepada siapapun. Namun pokok hutangnya aja, kita tidak diwajibkan untuk membayar bunga dan juga dendanya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah ini, kita nggak usah berpikir masalah 2 minggu harus bayar. Yang penting kita udah negosiasi dan ketemu nih angkanya 10 juta lah anggap. Nah, sekarang tinggal lihat kita kemampuannya berapa nih per bulan. Kalau kita kemampuannya sebulan cuma 1 juta, ya minta waktu lagi sebesar 10 bulan. Kalau nggak diterima, ya udah kita nggak usah bayar dulu dan terima resikonya ditagih. Namun dalam penagihan itu tetap ada struktur dan juga caranya yang benar, yang sesuai dengan aturan hukum dan juga dengan aturan dari OJK. Kalau misalnya kita kemampuannya hanya 1 juta dan dia nggak mau dibayar dengan cara mencicil sebesar 1 juta per bulan, alangkah baiknya kita tabungin aja duit 1 juta ini sampai senilai 10 juta. Nggak usah berpikir nanti bakalan kena denda dan lain-lainnya. Sekarang gini nih, kita berpikirnya kebalik kalau kita sebagai yang memberikan pinjaman. Kalau kita meminjamkan uang kepada orang dan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun orang itu nggak bayar-bayar, kita tetap fokus nggak ingin dapat untung dari orang tersebut. Sedangkan kita tahu dia udah nggak punya kemampuan untuk membayar hutang itu. Otomatis kalau orang yang normal, yang penting berpikir bagaimana caranya modal kerja atau pokok hutangnya itu balik lagi ya. Ini adalah kesempatan kita untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan membayar pokok hutangnya. Maka dari itu kita macetkan dulu. Kalau ditagih dan dia mengancam apapun segala macam, nggak usah takut. Yang penting kalau dia datang ke rumah, kita jamu dia sebagaimana tamu datang ke rumah kita. Selanjutnya, bikin dia nyaman dengan kita memberikan pelayanan yang baik sebagai tamu. Selama dia nggak neko-neko ya di rumah kita ya. Kalau dia udah mulai aneh-aneh, mulai main tangan apalagi, sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu. Asal nggak terlalu fatal. Misalkan dia sampai mukul kita, itu nggak apa-apa. Justru bisa lunas tuh hutangnya. Apalagi kalau kita udah kena pukul dan kita langsung ke kepolisian, kita minta divisum hasil pukulan tersebut. Dan kita bisa nuntut balik orang tersebut bahwa mereka melakukan kekerasan kepada kita. Masalah hutang piutang ini bukannya pidana tapi perdata. Sedangkan kalau kita dipukul oleh orang, kita bisa mengajukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain yang merugikan diri kita. Kita bisa nuntut balik, bahkan lebih dari 10 juta. Kalau masalah hutang ini belum bisa dibayar 10 juta dan kita punya kemampuan hanya 1 juta, kita tabung aja uang tersebut sampai senilai 10 juta. Dia mau nagih kayak gimana? Saya bisanya kayak gini. Saya maunya bayar dengan cara seperti ini. Kalau mau diterima ya udah, kalau nggak diterima tunggu sampai saya punya 10 juta. Kita harus berani berargumen seperti itu. Kalau dia ngegas, ya udah, biarin aja dia ngegas sampai dia capek. Selanjutnya nggak ada keputusan lain selain saya harus nabung selama 10 bulan berarti untuk bisa mencapai 10 juta. Nanti Bapak datang lagi 10 bulan kemudian, saya akan bayar hutang tersebut. Tapi kita tetap konsekuen, karena hutang itu dibawa mati loh. Tapi harta yang kita punya itu nggak dibawa mati. Sampai sini paham ya? Jadi kita nggak perlu panik, kita balikan pusingnya kepada pihak rentenir tersebut. Jangan sampai kita yang pusing. Karena kalau kita pusing, kita nggak bisa fokus untuk memperbaiki pendapatan kita. Sambil kita memperbaiki pendapatan, kalau memang ada aset, misalkan handphone ataupun ada barang-barang di rumah yang nggak kepake, bisa dijual. Saran saya dijual aja untuk mempercepat pelunasan hutang kita. Karena sekali lagi ya, masalah hutang ini bermasalah dan juga berpacu dengan umur kita. Karena kita nggak tahu kita umurnya sampai berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi. Jangan sampai kita meninggal masih meninggalkan hutang. Itu sangat bahaya.
Oke, teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan ini. Yuk, sama-sama kita bantu orang-orang yang sedang dalam kondisi bingung, pusing, dan juga nggak bisa konsentrasi dalam bekerja dan kehidupan sehari-harinya. Dan juga teman-teman jangan lupa follow, share, dan juga likes video ini. Semoga teman-teman bisa tercerahkan, bisa lebih tenang, dan juga kita semua selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.